looked. If my closet door was cracked. Halo para pengangguran yang hobinya nonton, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Akai. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Amerika bergenre horor supranatural berjudul The Nun Curse tahun 2020. Film ini menceritakan seorang wanita yang sangat ambisius dan terpacu sebuah adrenalin untuk memecahkan sebuah misteri di balik gereja tua. Gimana? Penisirin dengan ceritanya? Langsung saja, check it out. Awal kisah kita dipertemukan dengan seorang wanita bernama Ashley. Ini dia orangnya, dan didampingi 3 orang kawan, yakni Michael sebagai kawan, Gabriella sebagai kakak, dan Anthony sebagai pacar dari Gabriel. Sedikit ada kejenuhan dari mereka karena lama menunggu, sehingga timbullah cekcok antara Anthony dan Gabriel. Kemudian Mike menyusul Ashley dibarengi dengan ikutnya Anthony dan Gabriel. Sesampainya di sana, Ashley berkata bahwa mereka merusak momentum pemotretan. Lalu dijawab oleh kakaknya bahwa Ashley lah yang merusak momentum liburan. Sudah kepala tanggung, akhirnya mereka ingin mendengarkan keistimewaan tempat ini. Dengan senang hati, Ashley menceritakan semua terkait gereja itu. Gereja tua ini adalah gereja All Hallows Creek yang pada dulunya ada sekitar 30 biarawati yang tinggal di sini. Hingga ada sebuah kejadian misterius yang membakar habis tempat ini. Seluruh biarawati sudah pindah ke biara lainnya. Mereka diberikan tugas berbeda di kota-kota sekitar. Tetapi ada satu biarawati, yaitu Suster Monday, yang bekerja di penjara dekat sini. Suster Monday lah yang paling diingat oleh seluruh biarawati yang tinggal di sini, karena ada dugaan dialah dalang di balik matinya para tahanan. Singkat cerita, mereka semua bergegas melanjutkan perjalanannya. Namun di sini Anthony kehilangan kunci mobil. Gabriel mulai marah dan menyalahkan Ashley. Jika kalau bukan karenanya, liburannya tidak akan terhambat. Didukung dengan badai yang akan turun, Ashley memiliki ide untuk menuju penjara tua yang tidak jauh dari tempat ini. Tetapi selalu ada saja perdebatan, tetapi mereka tidak ada pilihan lain. Ada senyum di balik wajah Ashley setelah menemukan penjara tua itu. Kemudian mereka semua masuk, dan disinilah cerita akan dimulai. Setelah berada di dalam, Ashley bercerita bahwa inilah tempat Suster Monday membunuh para tahanan. Kemudian terlihatlah wajah takut untuk mereka. Ashley dan Mike mulai menjelajahi ruangan. Sesampainya di atas, Ashley bercerita bahwa di atas menara ini para tahanan digantung oleh Suster Monday. Ia mengetahui semuanya dari cerita dongeng sebelum tidur dari ayahnya. Ayahnya tahu itu akan membuat Ashley takut, tapi dia berpikir bahwa dengan itu malah bisa menjadikan Ashley lebih kuat. Merasa tidak berguna hanya berdiam diri, mereka menyusul Mike dan Ashley. Sesampainya ke ruangan lain, mereka menemukan sebuah data-data para tahanan yang terbunuh. Namun, tiba-tiba seorang Ashley yang beradrenalin sangat tinggi pun mengikutinya. Sampailah ke ruang penjara lainnya. Di situ seolah mata batin Ashley terbuka sehingga bisa melihat kejadian masa lalu, di mana detik-detik seorang Suster Monday membunuh para tahanan. Cukup dengan memberi 1 gelas jus, disitulah dengan mudahnya dia menebas leher seorang tahanan tersebut. Masih dibayangi rasa penasaran, Ashley terus menyusuri tiap ruangan sampai dia menemukan sesuatu kembali. Dan ternyata isi gambar kertas tersebut adalah karyanya di waktu kecil. Tetapi yang mengejutkan,
Gambar itu menghilang tak kalah Ashley ingin menunjukkannya kepada Michael. Dibuatnya pusing terpuguh-puguh karena kejadian ini, Ashley mencoba meluapkan semua isi hatinya. Tak kalah dari sewaktu kecil, dia sangat terobsesi dengan Suster Monday. Bahkan sampai dia bisa menggambarkan sosok tersebut. Meskipun dia takut, tetapi rasa penasarannya tidak akan terobati jika belum mendapatkan cerita dari ayahnya. Singkat cerita, malam pun poek. Sembari beristirahat sejenak, Ashley membuka lembaran kembali yang tentunya berisikan data para tahanan. Namun tiba-tiba ada gangguan kecil lagi yang menghampiri. Tanpa banyak pikir, dia pun mencari sumber suara tersebut. Di sini kita diperlihatkan kembali kejadian masa lampau, bagaimana Suster Monday beraksi dan mengiming-iming sebuah alkohol tentunya tidak gratis. Dia harus menuruti apa yang dimau oleh Suster Monday dan pada akhirnya terkenalah racun dari makanan yang diberikan. Melihat Ashley tidak ada di sampingnya, Mike terbangun dan mencari Ashley, tapi naas dia malah terkurung dalam sebuah penjara. Scene pindah kepada Anthony. Dia sedang membuang sesuatu dari mainannya, namun tiba-tiba karena usil, dia pun kena batunya. Disinilah awal gangguan secara fisik hadir. Secepat kilat, Suster Monday menghampiri Anthony yang tengah menunggu Gabriel, yang mana mereka akan melakukan sebuah cocok tanam, namun digagalkan dengan hadirnya Suster Monday. Halah. Bukannya takut, malah Anthony mengejeknya karena dia kira itu adalah pacarnya. Anthony mengejek pisau salib yang dibawa Suster dengan mengatakan, "Salib yang bagus, itu potongan kayu yang besar. Kau suka potongan kayu yang besar? Aku juga punya potongan kayu yang besar. Kemari dan lihatlah." Kemudian tak segan-segan Suster Monday menancapkan pisaunya tepat sekali ke bola bekel Anthony. Saya yang merasa sebagai pria sangat gilu melihat adegan ini, karena baru kena sentil saja sakitnya setara dengan melahirkan 25 anak dan patah tulang secara bersamaan. Apalagi ini ditusuknya. Adik. Pindah kepada Gabriel yang mencari Anthony, namun tiba-tiba dia tidak sengaja menginjak mainannya. Kagetlah dia, tetapi langsung disambut oleh Suster Monday dari belakang. Kembali kepada Mike yang sedang menghibur dirinya sendiri untuk menghilangkan ketakutan dengan berhayal. Ketika nanti tiba waktunya dia keluar dari tempat ini, dia pun akan bercerita ke semua orang, bahkan wartawan, karena dia bisa keluar dari sel penjara berhantu dan selamat. Namun tiba-tiba ditikamlah dia dari belakang sampai mati. Dirasa satu orang yang tersisa, maka Ashley pun mendapat teror lebih nyata dari Suster Monday. Di sana dia melihat alat tinju dan pintu yang sama persis seperti pintu pada masa dia kecil. Lalu dia menghampirinya dan tiba-tiba terlihatlah sosok hantu, kemudian dia lari mencari tempat sembunyi. Dirasa-rasa aman, tetapi Suster Monday tak henti-henti mengejarnya.
Kemudian di sini Ashley mencoba menanyakan atau bernegosiasi dengannya apa yang dimaunya dari jurik ini. Namun dia menjawab jiwanya lah yang diinginkannya. Diambillah pisau salib tersebut lalu Ashley menusuk perut jurik itu. Tetapi fakta mengejutkan, dialah yang terluka atas tindakannya. Di sini terkuaklah misterinya yang ternyata sosok Suster Monde adalah dia sendiri. Dan hilangnya kunci mobil adalah skenarionya agar sengaja mereka mau diajak dalam gedung ini. Terlalu terobsesi dengan cerita masa kecilnya, malah dari ketiga temannya mati termasuk kakaknya sendiri. Namun, tiba-tiba semua ini hanya mimpi yang belum terjadi. Tetapi dari sini Ashley mulai berhenti dengan obsesinya kepada misteri hal mistis dan menyelesaikan rasa penasarannya pada masa lalu, dan dia kini akan memulai melihat saat ini dan masa depan. Film ini cukup menegangkan ditambah sosok Ashley yang dingin, yang mana kita sebagai penontonnya tidak bisa menebaknya. Oke, baiklah, yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan main sendirian di rumah kosong kalau tidak mau ketemu Suster Monde. Au!